Halo Sahabat Duta, saya Widya dan kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara berbisnis di era pandemi ini. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kalian dapat video-video terbaru dari kami. Saya ditemani oleh narasumber yang akan memberikan informasi kepada sahabat duta semuanya. Langsung saja ya kita sapa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu Widya. Selamat pagi sahabat duta. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya Bapak ya, boleh perkenalan dulu Bapak. Saya Ardiansah, Ibu Widya dari Jasmine Laundry. Mungkin cukup segitu ya perkenalan kita. Nah, berbicara soal bisnis laundry nih Bapak ya, boleh diceritakan sedikit nggak Pak soal bagaimana sih awal mulanya Bapak berbisnis laundry dan berapa lama kira-kira Bapak sudah menjalani bisnis laundry ini? Oke. Jasmine Laundry sendiri kita memulai bisnis di tahun 2008. Jadi yang melatar belakangin bisnis tersebut sebenarnya keinginan secara personal untuk bisa berkontribusi nyata terhadap dunia pariwisata Bali, yang dimana di tahun tersebut kebutuhan mengenai jasa binatu sangatlah tinggi. Hal ini karena tingkat kedatangan wisatawan ke Bali serta tingkat pertumbuhan kamar yang ada di Bali itu sangat tinggi. Pastinya kita melirik bisnis yang di saat itu menurut saya secara pribadi akan sangat berdampak dari dua sisi, baik itu finansial maupun kontribusi nyata pada dunia pariwisata yang ada di Bali. Hal tersebut membuat kita sangat-sangat excited di waktu itu untuk mendirikan Jasmine Laundry. Seperti itu Ibu Widya. Nah kan itu zaman dulu ya Bapak ya, peningkatan kebutuhan seperti itu. Nah di zaman pandemi ini kan apa-apa sekarang susah nih Bapak ya. Betul. Kira-kira apa sih kendala-kendala yang Bapak hadapi? Bagaimana sih dampaknya dengan Jasmine Laundry ini? Oke. Kalau dampak buat Jasmine Laundry sendiri, terus terang hampir semua faktor terdampak terhadap apa yang terjadi secara global dari kasus COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi problem buat kita semua. Tapi yang pasti, yang selalu harus kita sadarin bahwa tidak ada masalah tanpa solusi. Itu yang harus kita yakinin. Sampai detik ini bagaimana kita bisa berkreasi dan berimprovisasi terhadap masalah yang ada. Kalau pemerintah saat ini mengajak kita berdamai dengan COVID, kalau saya akan mengajak semua yang ada di sini, yuk kita berimprovisasi dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Karena yang pasti nggak ada satupun dunia yang tidak terdampak dari kasus COVID tersebut. Itu yang harus kita pahamin bersama terlebih dahulu. Nah, apa sih yang jadi solusi untuk COVID ini? Pastinya kita akan mulai memberdayakan bagaimana cara kita untuk survive dari tekanan-tekanan yang ada di saat pandemi ini. Contoh nyatanya yang mungkin bisa kita lakukan adalah dengan berkurangnya tingkat hunian ataupun jumlah kedatangan pariwisata yang ada di Bali, mau nggak mau hal tersebut akan menjadi masalah buat dunia bisnis. Yang pastinya tingkat produksi yang menurun, sehingga kita dulu yang tidak memikirkan keefisiensian dari waktu, keefektifan dari tenaga kerja, mau nggak mau kita saat ini belajar untuk mengefektifkan dan mengefisienkan hal-hal tersebut. Itu sih yang sampai saat ini Jasmine Laundry lakukan, Ibu Widya. Baik Bapak, jadi kan di dunia bisnis nih ada pegawai, ada berbagai hal yang harus diperhatikan, apalagi di dampak pandemi ini. Kira-kira ada nggak sih Pak masalah soal sampai harus pengurangan pegawai seperti itu, dan gimana sih Bapak mengatasi kendala-kendala tersebut yang khususnya di bisnis laundry ini Bapak? Oke. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk permasalahan pengurangan karyawan terutama itu pasti ada. Hal tersebut kembali lagi menyangkut keefektifan dan keefisiensian dari waktu dan tenaga kerja seperti yang saya sampaikan sebelumnya.
Namun saya sangat bersyukur sampai saat ini menghadapi karyawan-karyawan saya yang ada di Jasmine Laundry, karena bukan keputusan mudah untuk mengurangi segala sesuatunya yang sudah berjalan lama, terutama mengenai sumber daya manusia. Yang kita hadapin adalah bagaimana nasib karyawan kita ke depannya, sampai kapan mereka bisa bertahan. Hal-hal secara kemanusiaan tersebut yang membuat kadang-kadang kita miris ya, kita harus berbesar hati untuk menerima kenyataan ya. Cuman saya harus bersyukur, saya disupport oleh karyawan-karyawan saya yang luar biasa memberikan dukungan terhadap perusahaan ini. Jadi di saat saya harus mengambil keputusan, mereka memberikan support sepenuhnya terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Hal tersebut yang membuat kita sampai saat ini bisa berjalan dengan baik hubungan antara karyawan maupun dengan customer. Seperti itu. Nah, untuk di bisnis laundry ini kan pastinya Bapak harus kayak mengambil linen ataupun pakaian. Ada tidak sih Pak rasa takut saat ada pandemi, ada virus, ada tidak rasa takut untuk melayani customer seperti ini? Oke. Rasa takut terhadap virus, semuanya harus mempunyai rasa takut. Jadi rasa takut itu ada. Hanya saja bagaimana kita bisa mendengar lebih banyak kembali, membaca dan mengikuti perkembangan seperti apa acuan-acuan, kemudian saran-saran yang diberikan oleh pihak-pihak yang mempunyai kompetensi terhadap dunia kesehatan kali ini, seperti acuan dari WHO atau protokol kesehatan dari pemerintah itu sendiri. Pastinya mereka mempunyai cara untuk menangani virus ini. Nah, protokol tersebut yang selalu kita berusaha terapkan dan disiplinkan terhadap semua yang berkaitan dengan perjalanan dari linen tersebut. Nah Bapak, kan tadi Bapak bilang kalau misalnya kita harus takut nih soal virus itu sendiri. Bapak punya nggak sih prosedur khusus yang diharuskan untuk karyawan Bapak, misalnya untuk harus seperti memakai sarung tangan, memakai masker saat bekerja di laundry Bapak? Oke. Untuk standar operasional prosedur di era new normal ini wajib kita terapkan, karena yang pastinya Jasmine Laundry sendiri kita bergerak pada bidang jasa kebersihan, yang dimana kita harus bisa memberikan garansi bahwa apa yang kita produksi, apa yang kita hasilkan itu benar-benar bisa sesuai dengan standar yang ada saat ini, untuk masalah higienisasi dan untuk masalah juga yang pasti bukan hanya bersih yang dituntut, tapi bisa dipastikan bahwa apapun yang kita hasilkan itu sesuai dan sudah terbebas dari yang namanya virus. Hanya saja kendala yang ada saat ini bagaimana kita mendeteksi virus tersebut. Yang pasti kita tetap melakukan acuan-acuan sesuai dengan standar pemerintah maupun standar operasional prosedur untuk semua apa yang kita lakukan, mulai dari pick up, kemudian bagaimana kita mencuci, dan bagaimana kita memberikan atau mengirimkan linen-linen hotel tersebut ataupun baju yang dipakai tamu, dan bagaimana packagingnya pun harus sesuai dengan standar yang ada saat ini, sehingga kita punya misi khusus pada saat ini dan visi yang khusus pula, yaitu bagaimana kita memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang tidak hanya bersih, tapi itu bisa dipastikan aman untuk orang yang harus higienis Bapak ya? Betul, seperti itu. Jadi gimana sih Pak proses pick up-nya, awalnya pick up untuk linernya itu sendiri di masa pandemi ini? Apakah berbeda dari sebelumnya atau bagaimana Pak? Bisa diceritakan mungkin? Oke. Untuk pick up linen sendiri kita sudah berkolaborasi juga dengan pihak-pihak yang terkait dengan di hotel. Yang pastinya sebelum kita melakukan pick up, kita memastikan bahwa personal-personal yang kita delegasikan di hotel adalah personal-personal yang bisa kita berikan garansi untuk masalah kesehatannya. Itu yang pertama. Dan memastikan mereka menggunakan standar operasional untuk uniform, terutama bagaimana kita menggunakan APD. Kemudian dari pihak hotel sendiri mereka memperlakukan linen
Ini pastinya untuk saat ini kita tidak bisa membedakan kondisi soil atau linen yang kotor tersebut. Kita tidak membedakan mana linen infeksius dan tidak. Kalau kita mention saat ini, kita memperlakukan semua linen adalah linen infeksius. Hanya saja beberapa case yang pernah kami temuin, kami harus memisahkan mana yang benar-benar sebagai red coat. Kalau di dunia kami di Jasmine Laundry, kita biasa memberikan red coat sebagai linen yang benar-benar sudah teridentifikasi sebagai linen infeksius, linen-linen yang terkontaminasi oleh personal yang mungkin bisa dikatakan ada indikasi bahwa mereka lagi sakit. Ada nggak sih Pak ciri-cirinya soal linen seperti itu? Biasanya kita diberitahukan karena kita pihak luar ya, kita sebagai kepanjangan tangan dari housekeeping departemen, biasanya kita diinformasikan Mbak Widya oleh pihak hotel. Biasanya ada beberapa case yang pernah terjadi, mereka langsung memberikan red coat dan packaging yang khusus terhadap linen tersebut, sehingga penanganannya pun lebih khusus lagi dan menggunakan mesin yang sudah kita sediakan untuk linen-linen yang menjadi linen infeksius tersebut. Apa dipisahkan itu ya Pak? Dipisahkan pastinya. Untuk di era pandemi ini kan kita harus menjaga kehigienisan nih Pak ya. Gimana sih cara Bapak untuk menjaga ataupun merawat alat-alat yang ada di laundry tersebut? Terus gimana sih cara menjaga sekitarnya Bapak di sekitar laundrynya supaya tetap bersih seperti itu Bapak? Yang bisa kita lakukan, mungkin saya sekaligus mengajak Ibu Widya ya dan sahabat-sahabat duta, yang pasti adalah untuk saat ini kita berorientasi pada diri sendiri dulu. Dengan mengamankan diri kita sendiri, berarti kita mengamankan orang lain. Dengan memberikan rasa nyaman pada diri sendiri, berarti kita akan memberikan rasa nyaman terhadap orang lain. Itu yang berusaha kita tanamkan terhadap karyawan-karyawan kita, sehingga masing-masing pihak secara berkesinambungan ikut menjaga dan mempunyai peran serta bagaimana kita mengamankan diri dulu deh. Dan kita tanamkan bahwa kita harus takut terhadap virus ini, karena virus ini ada. Sehingga masing-masing orang memproteksi diri sendiri dan area sekitarnya, dan hal tersebut pastinya akan berdampak, yang kami harapkan hal tersebut bisa berdampak pada masyarakat yang luas, sehingga apapun yang kami hasilkan dengan saling menjaga, saya pastikan bahwa kita ikut menjaga apa yang ada di sekitar kita. Jadi ini penting sekali ya Bapak ya untuk menggunakan masker, untuk menggunakan sarung tangan, jangan lupa untuk 3M juga, mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa ya sahabat duta. Nah, untuk yang terakhir Bapak, ada nggak sih pesan-pesan buat sahabat duta di rumah untuk memulai, bagaimana sih cara untuk memulai bisnis laundry apalagi di era pandemi seperti ini? Apa aja alat-alat yang harus dipenuhi, apa aja yang harus ditunjang seperti itu Bapak? Untuk sahabat duta yang ada di rumah, untuk memulai suatu bisnis, yang pastinya keberanian dan mental yang harus kita miliki itu sebagai syarat utama mutlak. Yang masalahnya pastinya mungkin harus ditunjang juga dengan modal ya. Iya benar. Saya rasa modal mental itu jauh lebih penting dan dibutuhkan untuk memulai suatu bisnis. Untuk kemudian di saat pandemi. Nah, ini kan ada embel-embelnya bagaimana memulai bisnis di saat era pandemi seperti ini. Yang harus kita yakinin bersama, ini masalah global, ini masalah kita semua, ini masalah bersama. Jadi tidak ada satupun yang tidak terdampak terhadap pandemi ini, seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi yang saya yakinin kembali Ibu Widya, saya harus mengajak semuanya bahwa kadang-kadang manusia tersebut jika tidak mendapatkan tekanan, tidak mendapatkan satu pressure, tidak akan berkembang. Ini sesuatu yang sering kita temuin bersama. Sehingga yuk di era pandemi ini nggak ada satupun yang tidak mendapatkan tekanan. Hampir semua pasti mendapatkan tekanan. Tapi bagaimana kita menjadikan tekanan tersebut sebagai bonus energi untuk kita memulai sesuatu yang baru. Setidaknya kita tidak latah dengan mayoritas orang yang saat ini mengatakan dan selalu berkeluh kesah. Tapi yuk kita menjadi pioner. Tidak ada masalah yang tanpa solusi, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Yang pasti yang ada hanyalah mau atau tidak. Jadi sampai detik ini pun saya
yang saya yakinin adalah tinggal saya mau atau tidak untuk memulai segala sesuatu. Dan saya yakin ketika saya mau, saya selalu mendapatkan jalan. Itu mungkin yang saya bisa berikan terhadap Sahabat Duta mengenai bagaimana memulai bisnis di era pandemi. Nah, itu tadi pembahasan kita bersama Bapak Adriansyah. Jadi untuk Sahabat Duta yang ingin memulai untuk usaha bisnis laundry ini, jangan lupa ya, modalnya adalah keberanian. Terima kasih Bapak untuk waktunya dan informasinya hari ini. Dengan senang hati, Bu Widya, sukses selalu juga buat Ibu Widya dan Sahabat Duta. Terima kasih juga Bapak. Sahabat Duta jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Widya dan Bapak Ardiansyah pamit undur diri. Duta Indah Abadi paling peduli.